Halo teman-teman. Jadi kali ini aku akan menceritakan suatu cerita tentang sawah. Sebelum itu aku akan memberitahu sawahku ini dulu ya. Cantik bukan? Ini aku membuat sendiri loh. Yuk kita lihat. Wow, pintunya membuka. Ayo kita telusuri. 2, 4. Ya. Ayo kita telusuri. Nah, ini sangat bagus untuk foto. Ini adalah daun yang gugur. Baiklah. Ini juga sangat bagus untuk foto. Daun yang gugur juga. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita duduk di sini. Kita mau makan dulu ya. Aku lapar, belum sarapan. Sarapan maksudnya. Sarapan dulu yang banyak. Nah, sekarang aku udah sarapan. Jadi aku mau ceritain kalian. Aku udah sediain buku ini untuk bercerita. Ini adalah buku dongeng. Petani cerdas. Suatu ketika, hiduplah seorang petani yang bekerja jauh dari rumahnya di ladang seorang pria kaya. Di masa lalu, gerombolan bandit bersembunyi di pegunungan tinggi di belakang dataran. Tetapi Kaisar telah mengirim tentaranya untuk menemukan dan membunuh para pencuri, dan sekarang daerah itu aman dan tenang. Oh ya ampun, senjatanya? Kadang-kadang senjata tua dari pertempuran masa lalu dapat ditemukan di ladang. Ketika suatu hari dia memotong rumput, petani itu menemukan tas penuh emas. Apakah itu emas? Selama ini petani itu hanya melihat koin perak dalam hidupnya. Dan dia sangat terkejut menemukan semua emas itu. Dan ketika dia mulai berjalan pulang, hari sudah gelap. Apa yang harus aku lakukan dengan begitu banyak emas ini? Dalam perjalanan pulang, si petani memikirkan masalah yang bisa ditimbulkan oleh kekayaannya yang mendadak ini. Tapi bagaimana aku gunakan emas ini? Semua yang ditemukan di wilayah ini akan menjadi milik tuanku. Secara hukum, si petani harus menyerahkan emas itu ke tuannya. Petani itu memutuskan bahwa jauh lebih adil baginya untuk menyimpan harta itu. Lagi pula tuanku sudah punya banyak. Aku miskin dan aku lebih butuh uang ini. Jadi aku akan menyimpannya. Tapi Dia menyadari risiko yang akan terjadi kalau ada yang tahu tentang keberuntungannya. aku tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Tetapi bagaimana dengan istriku? Dia tidak mungkin tutup mulut ataupun menyimpan rahasia. Dan begitu dia membuka mulutnya, aku akan dijebloskan ke penjara. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Dia memikirkan masalah itu berulang-ulang sampai dia menemukan solusi. Dan dia menemukannya. Jadi sebelum pulang, dia meninggalkan tas penuh emas itu di semak-semak di sebelah beberapa pohon pinus. Dan 2 hari kemudian, bukannya pergi bekerja, tapi dia malah pergi ke desa untuk membeli beberapa ikan bagus, beberapa donat, dan juga kelinci. Sore harinya dia pulang dan berkata kepada istrinya, Ambil keranjang rotanmu dan ikut denganku. Kemarin hujan dan kayunya penuh jamur. Kita harus mengambil sebelum orang lain melakukannya. "Jamur? Ayo pergi, cepatlah." Istrinya yang suka jamur mengambil keranjangnya dan mengikuti suaminya. Ketika mereka sampai di hutan, petani itu berlari ke arah istrinya sambil berteriak. Lihatlah, kita telah menemukan pohon donat. Dan dia menunjukkan pada istrinya cabang-cabang yang sebelumnya dia penuhi dengan donat. Oh, ya ampun, donat di pohon. Ya, siapa kira? Pokoknya kau cari jamur di rumput di sebelah sana.
Sang istri tercengang, tetapi dia bahkan lebih bingung lagi ketika alih-alih jamur, dia menemukan ikan trot di rumput. Lihat sayang, ada ikan trot di rumput. Hari ini adalah hari keberuntungan kita. Kakekku berkata bahwa setiap orang memiliki satu hari keberuntungan. Kita bahkan mungkin menemukan harta karun. Selain dari sifatnya yang lugu, dia juga mudah untuk diperdaya. Jadi dia mempercayai suaminya dan mengulanginya sambil melihat sekeliling. Ini adalah hari keberuntungan kami. Ini adalah hari keberuntungan kami. Ini adalah hari keberuntungan kami. Dan dia terus mencari ikan di rumput. Keranjang wanita itu penuh dengan ikan sekarang. Ketika dia dan suaminya mencapai tepi sungai, petani berlari di depannya, melihat ke semak-semak dan berkata, Kemarin aku meletakkan jalaku dan aku ingin memeriksa apakah aku sudah menangkap ikan atau udang. Beberapa menit kemudian, sang istri mendengar suara gembira sang suami. Lari dan lihat apa yang telah aku tangkap. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Aku menangkap kelinci. Mereka berjalan kembali ke rumah dan istrinya terus berbicara dengan penuh semangat tentang makan malam yang lezat bersama donat, ikan, dan kelinci. Petani itu tersenyum dan berkata, Ayo pergi ke hutan lagi. Kita bisa menemukan donat yang lain. "Oh ya," dan berkata, Ayo pergi ke hutan lagi. Kita bisa menemukan donat yang lain. "Oh ya, ayo kita pergi." Mereka pergi ke tempat di mana petani itu menyembunyikan koin emasnya. Petani itu pura-pura menemukan sesuatu. Lihat ke sini. Ada tas aneh dan penuh dengan emas. Apa? Apa yang kau katakan? Iya, aku pikir ini adalah hutan ajaib. Kita menemukan donat di pohon-pohon, lalu kita menemukan ikan laut di rumput, dan sekarang emas. Wanita malang itu begitu bersemangat sehingga tidak sadar dia menangis. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan menelan ludah saat dia menyentuh koin emas mengkilap. Begitu banyak emas. Dan sekarang emas ini milik kita. Iya, sayangku. Di rumah setelah makan malam, tidak satu pun dari keduanya bisa tertidur. Petani dan istrinya terus bangun untuk melihat harta yang mereka sembunyikan dalam sepatu lama. Sehari setelah petani kembali bekerja, dia berkata kepada istrinya, Jangan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi kemarin. "Tentu saja tidak. Aku bukan orang yang bodoh." Dan dia mengulangi kata-kata yang sama setiap hari setelah itu. Namun tidak lama kemudian, seluruh desa telah mendengar tentang harta itu. Petani dan istrinya dipanggil oleh pria kaya, dan ketika mereka masuk untuk menemuinya, petani itu mencoba berdiri di belakang istrinya. Aku mendengar kau menemukan harta. "Oh, iya, itu benar, Tuan." Bisakah kau memberitahuku di mana dan bagaimana? Di hutan ajaib. Di hutan ajaib. Atas permintaan pria kaya itu, istrinya berbicara tentang donat, kemudian tentang ikan trot di rumput, dan terakhir tentang kelinci di sungai. Sementara itu, di belakangnya, sang suami terus mengetuk dahinya dengan jari dan menggerakkan ke arah pria kaya. Pria kaya itu mulai menatap wanita itu dengan iba. Maka aku yakin kau juga menemukan harta karun di sana. "Benar, Tuan." Sang pria kaya menoleh ke petani dan mengetukkan jarinya ke dahinya dengan penuh simpati berkata, Aku mengerti maksudmu. Sayangnya, aku memiliki masalah yang sama dengan istriku. Sang petani dan istrinya dikirim pulang, dan tidak ada yang percaya cerita mereka. Dan petani yang cerdik tidak masuk penjara dan menghabiskan uangnya dengan bijak. Selesai. Terima kasih. Aku akan membacakan dongeng lain di lain waktu. Oh iya, sebentar ya. Aku ambil sesuatu dulu.